gelapnya bumi dan mentari memecah belah sunyi. Seperti itulah wujud khilafah di muka bumi, membawa keindahan pada peradaban manusia. Setelah murka durja manusia menghancurkan seni Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bis sahih wa yasir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang telah menurunkan Al-Qur'an dengan di dalamnya ada petunjuk yang benar dan disampaikan pula oleh Rasul kita yakni Nabi Muhammad SAW. Begitupun salawat beserta salam mugia tetap terlimpah curah kepada beliau, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in atba'ut tabi'in, dan semoga syafaatnya sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah tetap mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Alhamdulillah, sahabat Afkar Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam kajian kafah, yakni Afkar dan Sakofah. Insya Allah saya Raisa Putra akan memandu jalannya acara ini selama 1 jam lebih ke depan. Sahabat Afkar Media, pada kesempatan kali ini tema yang akan kita
bincangkan, yakni gagasan manusia tak layak dibandingkan dengan Al-Quran. Yang insya Allah kita pada kesempatan kali ini tidak sendiri. Alhamdulillah sudah berada di ruang Zoom, yakni pemateri kita ada Ustadz Afek Romansyah. Sebelumnya kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang, Ustadz? Alhamdulillah, saya Alhamdulillah. Samulina. Sabuhina abi nembe rengse tadamang, Ustadz. Mudah-mudahan setelah damang. Amin, amin, amin. Amin ya Allah. Ya, sahabat Afkar Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, saya mengingatkan apabila nanti insya Allah sesi ini akan ada 2 sesi ya. Seperti biasa, sesi pertama yakni penyampaian materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Afek Romansyah, yakni dai dan aktivis dakwah dari Cilawu Garut. Dan nanti juga akan ada sesi kedua yakni sesi tanya jawab. Oleh karena itu, sahabat Afkar Media, siapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik yang berkaitan dengan tema pada kesempatan malam kali ini. Sebelum kita ke pemateri, alangkah baiknya kita awali kajian kafah, yakni Afkar dan Sakopah pada kesempatan kali ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Apek udah siap, Ustadz, untuk menyampaikan materinya, Ustadz? Siap ya, Ustadz ya? Mudah-mudahan acara ini dari awal sampai akhir berada dalam kelancaran dan insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ustadz Apek, waktu dan kesempatan saya persilahkan. Wa'alaihi yatafadhal, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadata man huwa khairum maqama wa ahsanu nadiyya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mutasifu bil makarimi kibara wa sabiyya. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Ikhwani fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali di channel YouTube Afkar Media. Bagi sahabat-sahabat Afkar Media, mudah-mudahan malam ini merupakan malam yang ditunggu-tunggu, di mana pada kesempatan ini kita akan kembali menyajikan terkait bedah buletin kafah yang biasa kita laksanakan. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan bawakan tema terkait Al-Quran tidak layak dibandingkan dengan gagasan manusia. Sahabat media rahimakumullah, akhir-akhir ini saudara-saudara kita, bahkan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, bahkan keluarga kita banyak sekali yang sakit dengan sakit yang bermacam-macam, ataupun ada sakit yang hampir memiliki gejala yang sama, baik itu ringan ataupun berat. Mudah-mudahan bagi saudara-saudara kita
bagi teman-teman kita, bagi guru-guru kita. Mudah-mudahan semuanya segera sehat walafiat, kembali bisa beraktivitas dan mengemban dakwah seperti halnya kita dalam kondisi sehat. Adapun bagi sahabat-sahabat Afkar Media yang saat ini dalam kondisi sehat, dalam kondisi fit, mudah-mudahan terus bisa menjaga kesehatannya dan terus melaksanakan aktivitas sebagaimana aktivitas sebagai seorang pengemban dakwah. Sahabat Afkar Media yang saya hormati, pada kesempatan ini kita sangat layak dan pantas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita diberikan kesehatan, atau bahkan kita mendapatkan peringatan dengan ujian sakit. Ketika kita bisa mensyukurinya, ketika kita bisa bersabar dan tawakal, ini adalah bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sahabat Afkar Media, mudah-mudahan kita mampu bersyukur sebagaimana syukur kita kepada Allah, yakni dengan melaksanakan Ustaz Apek. Assalamualaikum Ustaz. Oh, nge-freeze ya. Kita berdoa ya teman-teman dari sahabat Afkar Media sekalian, mudah-mudahan mungkin ada kendala sinyal ya dari Ustaz Apek. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kelancaran. Nah, sudah masuk lagi. Ada gangguan sinyal sepertinya. Langsung masuk. Mohon maaf, sahabat Afkar Media yang pada malam ini sudah mancok di depan channelnya masing-masing. Ada sedikit gangguan. Mungkin inilah ujian kita bagi para pengemban dakwah. Ketika kita tidak bisa melaksanakan secara offline, secara online ini kita mendapatkan kita mendapatkan gangguan, ya, dapat gangguan sinyal, ya, sinyal. Padahal saya lihat di laptop saya itu sinyal bagus, tapi kok bisa menghilang. Mudah-mudahan ini adalah ujian bagi ujian bagi kita, kesabaran kita. Mudah-mudahan tidak mengurangi nilai, tidak mengurangi apa yang seharusnya kita peroleh pada malam hari. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada haribaan kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua yang senantiasa istiqomah dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat Islam. Ikhwan fillah rahimakumullah, sahabat Afkar Media dimanapun berada, mudah-mudahan saya dan sahabat Afkar Media semua berada di dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa diberikan karunia, rahmat dan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini mudah-mudahan bedah
Buletin Kafah ini bisa membuka cakrawala berpikir kita yang mana pembahasan yang lumayan dahsyat yang terjadi saat ini. Memang sudah hampir 2 tahun lamanya kondisi kita sebagai bangsa Indonesia saat ini sudah diuji oleh pandemi ini selama 2 tahunan, yang bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Termasuk tadi di negeri ini memang kondisi wabah di akhir-akhir penyebabnya, apakah kurang dalam penanganannya, apakah seperti apa, intinya umat Islam bangsa di negeri ini saat ini terus menerus masih melihat perkembangan dan terkenanya wabah COVID-19 ini. Mudah-mudahan virus ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan digantikan oleh keberkahan, kesehatan, dan wabil khusus kemenangan Islam. Belum lagi ada tanda-tanda berakhir saat ini. Jadi masih terlihat tanda-tanda yang masih masih menaik lah, masih menaik. Kurvanya masih naik saja gitu, belum terlihat turun ataupun landai, masih naik. Kemudian baca-baca atau dengar informasi itu dari media itu setiap hari bahkan semakin banyak yang terkena wabah ini. Inilah musibah umat manusia yang mungkin sangat besar di abad ini, dan bagi kita kaum mukmin, orang-orang yang beriman, musibah ini merupakan bagian dari qada. Musibah ini bagian dari qada atau jelas ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita imani sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qallan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahu falyatawakkalul mu'minin. Ini yang mudah-mudahan bisa menjadi ibrah bagi kita bahwa katakanlah la yusibana, tidak akan pernah menimpa musibah tersebut ila ma kataballah, melainkan apa yang memang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa ya? Kepada kita. Huwa maulana wa 'alallahu falyatawakkalul mu'minun. Ini jelas Allah sebagai pelindung kita semua. Karena itu hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin harus bertawakal. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang bersabar, orang-orang yang menerima terhadap qada yang Allah Subhanahu wa taala telah timpakan kepada kita. Ketika ada satu kejadian, ada satu peristiwa, maka selalu ada hikmah. Selalu ada hikmah di balik musibah. Betapa luar biasanya kondisi tubuh manusia, sistem pernapasan manusia, bahkan kalau melihat data-data di dalam ahli anatomi tubuh, dalam sehari manusia itu bisa bernapas sampai 23.000 kali. Sehingga udara yang kita hirup itu rata-rata bisa sampai 6 sampai 13 liter per hari. Berarti kalau dikalikan kurang lebih sekitar 500 sampai 1.000 galon per hari. Ini dalam sistem pernapasan ini
otomatis merupakan hal yang urgent, merupakan hal yang pokok, yang penting, yaitu apa? Paru-paru. Nah, yang ini terus beroperasi menakjubkan tanpa disadari oleh manusia. Paru-paru ini tidak pernah berhenti. Dalam kondisi tidur, dalam kondisi istirahat, paru-paru terus bergerak. Mungkin organ-organ yang lain itu bisa beristirahat sejenak ketika tertidur, ketika beristirahat. Tetapi kalau paru-paru ini tidak pernah beristirahat, tidak pernah berhenti, kecuali kematian yang menghentikannya. Nah, semua itu dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat dahsyat, dengan sangat detail, dengan sangat teratur. Ini luar biasa. Dan inilah adalah bukti-bukti ke Allah Subhanahu wa taala. Bukti-bukti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang mengaturnya kalau bukan Allah? Maka Allah lah yang mengatur itu semua. Allah lah yang menciptakan dan mengatur itu semua. Lalu pertanyaan besarnya, pantaskah kita sebagai manusia sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Padahal kita hanyalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanyalah makhluk yang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas dan tidak layak sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk menjadi pedoman kita, untuk menjadi petunjuk hidup manusia. Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an adalah ungkapan-ungkapan Allah, aturan-aturan Allah yang diturunkan kepada manusia. Untuk apa? Untuk mengatur kehidupan manusia sebagai bukti kasih sayang kepada manusia selaku makhluknya. Maka kitab suci Al-Quran ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang mana harus menjadikan pedoman, harus menjadikan imam bagi kita orang-orang yang beriman. Nah, Allah lah penguasa alam semesta. Allah lah Al-Mudabbir yang mengatur seluruh gerakan, seluruh kehidupan yang ada di jagat raya ini. Maka manusia dengan seluruh sistem anatomi yang ada di dalam tubuhnya dan kehidupannya, ini semua Allah yang mengatur. Al-Quran bukan buatan manusia. Al-Quran juga bukan buatan orang Arab ataupun non-Arab. Al-Quran juga bukan karangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mengapa saat ini masih ada manusia yang lancang, yang berani, yang sombong membandingkan Al-Quran dengan gagasan-gagasan manusia, yang membandingkan Al-Quran dengan ide-ide manusia, yang membandingkan Al-Quran dengan kesepakatan-kesepakatan manusia, yang membandingkan Al-Quran dengan pemikiran-pemikiran manusia yang belum tentu benar. Sampai muncul pilihan, pilih mana? Al-Quran atau gagasan manusia? Al-Quran atau ideologi yang dibuat oleh manusia? Al-Quran atau aturan-aturan yang dibuat oleh manusia? Muncullah pertanyaan-pertanyaan itu, sehingga ini menjadi pembicaraan yang penting saat ini, yang ternyata masih ada berani manusia yang membanding-bandingkan kalamullah dengan kalamnya manusia, dengan ungkapan manusia, di mana manusia hanya berani atau bisa berbuat dengan ra'yu, dengan nafsu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Qur'an, ketika menurunkan hukum, ketika menurunkan aturan, tidak ada kepentingan apapun. Beda dengan manusia. Manusia ketika membuat satu aturan, satu hukum, pasti terselip kepentingan di dalamnya. Sahabat Afkar Media
yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah petunjuk bagi hidup manusia. Terbebas dari kesalahan, Al-Quran tersebut terbebas dari kebatilan, terbebas dari kontradiksi. Kenapa? Karena semua yang ada di dalam Al-Quran isinya benar dan adil. Kata Allah menjamin di dalam Al-Quran bahwa benar dan adil terdapat di dalam Quran surat Al-An'am ayat 115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tamat kalimatu rabbika sidqa wa adla. La mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim. Kata Allah, telah sempurna kalimat Tuhan, yaitu apa? Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya. Dialah Allah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Maka apa maknanya? Di dalam keterangan dijelaskan bahwa Qatadah mengatakan maksud benar di dalam ucapannya, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan adil di dalam semua keputusannya, artinya selalu benar dalam beritahuan, dalam pemberitaan, dalam informasi, dalam hukum, dan adil dalam tuntutan. Setiap yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan itu adalah benar. Setiap apa yang Allah informasikan, setiap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beritakan adalah benar. Maka tidak ada keraguan dan kebimbangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan pasti adil dan menguntungkan, baik bagi manusia. Tiada keadilan selain keadilan Allah. Setiap yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang, pasti itu adalah kebatilan. Pasti akan muncul kebatilan. Sungguh tidak sekali-kali Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang, melainkan karena adanya mafsadat, karena adanya kerusakan pada apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Afkar Media rahimakumullah, di sisi lain manusia sebagai makhluk, sebagai ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berada pada kondisi tidak sempurna. Kita berada pada posisi lemah, tidak berdaya. La haula wala quwata illa billah, dan penuh keterbatasan. Sehebat-hebatnya manusia, dengan akal dan pikirannya, hasilnya tetap terbatas. Hasilnya tetap tidak akan pernah menyamai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan al-ihsan mahal al-khata wa nisyan. Apa yang dimaksud? Manusia itu tempat salah. Manusia itu tempat lupa. Kenapa seperti itu? Tadi karena manusia berada di dalam kondisi yang lemah, kondisi yang terbatas. Maka siapa saja yang meyakini dan mengamalkan Al-Quran, dia berada di jalan yang lurus. Dia mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan ridho dan surganya. Sebaliknya, siapapun yang mengingkari Al-Quran, yang musuhi Al-Quran, yang meninggalkan Al-Quran, berarti mereka sudah betul-betul di dalam kekufuran. Berarti mereka betul-betul sudah meninggalkan Islam ini. Maka yang berpaling dari Al-Quran pasti akan tersesat. Mereka yang mengabaikan Al-Quran pasti akan mendapatkan dosa dan murka, bahkan neraka yang Allah sajikan kepada orang-orang yang menolak, yang berpaling dari Al-Quran. Inilah Al-Quran dalam akidah kita, dalam keyakinan Islam yang harus dipegang,
bahkan digigit oleh gigi geraham. Agar apa? Agar tidak terlepas. Al-Quran itu merupakan wahyu Allah yang pasti kebenarannya. Bahkan di dalam bahkan di dalam surat Al-Baqarah itu ayat kedua itu sudah dijelaskan, zalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin, bahwa tidak ada keraguan di dalam Al-Quran, bahkan sedikit pun, sama sekali tidak ada keraguan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Ini penting bagi kita, bagaimana meyakini bahwa Al-Quran adalah sebagai petunjuk kehidupan, baik kehidupan untuk individu, kehidupan untuk berkeluarga, bermasyarakat, bahkan bernegara. Kalau ada yang menuduh bahwa sikap tegas seorang muslim memilih Al-Quran dibandingkan dengan gagasan manusia, dibandingkan dengan pemikiran manusia, dibandingkan dengan ide-idenya manusia sebagai sikap yang kaku, sebagai sikap yang intoleran, atau bahkan radikal, justru cara pandang yang menuduh itulah mereka orang yang bermasalah. Mereka orang yang rusak akalnya. Mereka yang rusak agama dan keimanannya. Sahabat Afkar Media, dimanapun berada, ketika seorang mukmin memilih Al-Quran dianggap sebagai indikator radikalisme. Sementara radikalisme dianggap sebagai sesuatu yang buruk dan membahayakan. Itu berarti menuduh Al-Quran sebagai sesuatu yang buruk dan membahayakan. Ini merupakan penistaan. Ini merupakan penghinaan. Ini bahkan merupakan seburuk-buruknya ungkapan yang keluar dari seorang manusia. Baik dia itu seorang penguasa ataupun rakyat jelata. Baik dia itu muslim maupun non-muslim. Ingatlah bahwa Al-Quran adalah petunjuk jalan yang hakiki bagi manusia. Siapa saja yang mengabaikan Al-Quran akan terjerumus ke dalam kegelapan dan dosa. Siapa saja yang berpegang teguh kepada Al-Quran, maka ia akan selalu diliputi cahaya, bahkan akan selalu diliputi oleh petunjuk dan tidak akan tersesat selamanya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah menyampaikan, taraktu fikum amrayni lan tadilu mata tamasyattum bihima kitab Allah wa sunnah Rasulillah. Aku telah meninggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selamanya selama berpegang teguh kepada yang dua. Apa itu yang kedua itu? Satu, kitabullah yakni Al-Quran dan sunnahku. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia dalam semua aspek kehidupan. Dalam seluruh aspek kehidupan. Baik kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, kehidupan berkeluarga. Seluruhnya sudah diberikan petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi kepada kita. Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nazzalna 'alaikal kitab. Di situ dijelaskan bahwa kami telah menurunkan kepadamu Alkitab. Tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmah. Dan Al-Quran itu berfungsi untuk menjelaskan segala sesuatu serta merupakan petunjuk dan rahmat wa busra lil muslimin, dan kabar gembira bagi orang-orang muslim, bagi orang-orang yang berserah diri. Ini jelas merupakan keuntungan bagi kita, merupakan keharusan bagi kita. Ketika manusia ingin selamat, maka kembalilah kepada Al-Quran. Tinggalkan pemikiran-pemikiran manusia yang rusak. Tinggalkan
ungkapan-ungkapan penguasa yang zalim. Kesampingkan seluruh ungkapan orang-orang yang fasik. Maka kembalilah kepada Al-Quran. Peganglah Al-Quran dan As-Sunnah ini sebagai apa? Sebagai jalan petunjuk yang lurus. Semua urusan, semua permasalahan sudah dijelaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Maka tidak ada satupun yang terlewat di dalamnya. Dan bila petunjuk ini dilaksanakan secara sempurna, maka keberkahan, maka rahmat akan diberikan kepada manusia. Dan Islam sebagai rahmatan lil alamin akan bisa dirasakan oleh kaum muslimin, bukan saja oleh kaum muslimin, tapi akan dirasakan oleh seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk hidup. Mungkin untuk pembukaan materi yang di dalam bedah kafah edisi kali ini dicukupkan sekian dulu. Insya Allah kita bisa melanjutkan dengan diskusi dengan materi yang disajikan pada malam hari ini. Itu saja. Mudah-mudahan sahabat-sahabat media semua bisa memahami apa yang baru saja disampaikan, bahwa Al-Quran merupakan petunjuk yang harus diikuti oleh kita, dan tinggalkan gagasan-gagasan manusia yang bertentangan dengan Al-Quran. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih sempurna aturan yang ada di muka bumi ini kecuali aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada host Kang Rais. Mangga, tafadhol Kang Rais. Ya, syukran jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas penyampaiannya, di mana masih agak nanggung ya Ustaz ya ketika misalkan kita menyampaikan materi kalau belum ada sesi tanya jawab. Nah, oleh karena itu, sahabat Al-Karam Media yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila ada pertanyaan atau misalkan unek-unek nih, coba langsung aja dituliskan di kolom komentar Zoom. Insya Allah nanti kita akan angkat pertanyaannya lalu kita jawab dan kupas insya Allah oleh Ustadz Apek. Nah, sebelum ke pertanyaan Ustadz, mungkin saya akan menyapa dulu sahabat Afkar Media yang masih manco. Di sini masih ada 22 ya yang ada di YouTube. Dan ini untuk komentar yang pertama ada dari Kang Ismail Zair, Ustaz. Insya Allah di Palihuetan selalu nanti nyimak Ustaz. Selalu yang pertama dan terdepan, Ustaz Ismail. Ada juga Kang Agus Tediana, ada juga Cukur Ideologis, ada juga SKS Ngaji Garut, Haji Solikin, Kang Gingin Ginanjar, Ida Muhammad Hamdan dari Dai Handap. Dai Handap ini adalah tempat singgah saya Ustadz, kalau misalkan lagi kemana-mana singgah dulu di Dai Handap. Ada juga Muhammad Ramdan, Kang Muhammad Ramdan ya Jalani, yang merupakan salah satu host di Afkar Media, dan juga yang lainnya mungkin yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu, khawatir nanti waktunya ketika sesi tanya jawab habis tadi ya dipakai untuk menyapa. Terima kasih juga kepada para sahabat Afkar Media yang telah mendoakan acara ini. Mudah-mudahan acara ini lancar ya Ustadz ya, di mana tadi ada sedikit kendala mungkin ya. Nah mungkin Ustadz, untuk mengawali termin pertanyaan, ini dari sahabat Afkar Media belum ada nih Ustadz. Mungkin nggak apa-apa ya Ustadz ya, dari host terlebih dahulu. Silakan. Ya Ustaz. Oh ini Ustaz ada. Mungkin nanti host di akhir aja Ustaz. Ada dari Kang Kusdiwan Tony. Bismillah Ustaz mau bertanya. Gagasan manusia adalah ada istilah negara modern. Lalu seperti apa itu negara modern? Apakah negara modern itu mengkerdilkan Islam? Nah yang kedua Ustaz.
apa motivasi di balik TWK? Sudah tahu Ustaz mungkin ya tentang TWK, di mana belakangan-belakangan ini banyak sekali ya diperbincangkan mengenai apa yang ditanya itu nggak berhubungan dengan profesi yang ada gitu ya, di mana kok pertanyaannya membanding-bandingkan gagasan manusia dengan Al-Quran gitu ya, di mana yang Ya. dibanding-bandingkan itu kalau misalkan di-compare, dibandingkan itu jauh sangat sekali saja, malahan mah nggak usah dibandingkan gitu ya, jelas kalau misalkan kita selaku Muslim, Al-Quran lah yang kita pilih dibanding gagasan manusia. Nah pertanyaannya, di balik tes wawasan kebangsaan, pertanyaannya ini apa motivasi mungkin ya saja di balik tes wawasan kebangsaan yang ada di KPK terkait pertanyaan nyeleneh, yakni yang tadi saya sebutkan. Mangga Ustaz, bilih badi di warang heula nuka hiji dan api nuka dua. Iya, syukran zakallah dari Ustadz Tony atas pertanyaannya. Jelas bahwa apa namanya yang dimaksud mereka negara modern itu adalah negara yang apa namanya yang mengikuti era kekinian. Nah, gitu. Modern itu secara apa namanya secara bahasa saja itu modern itu adalah kekinian. Artinya tidak mau mengambil sampel atau contoh yang sebelumnya, kan gitu, contoh yang sebelumnya. Padahal untuk sebuah kegiatan, sebuah aktivitas ataupun mengatur urusan manusia ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Adapun negara-negara modern yang mengikuti misalnya mengikuti Eropa atau Amerika, jelas negeri ini sangat tidak cocok, sangat tidak cocok. Kenapa tidak cocok? Negeri ini adalah negeri yang mayoritas apa namanya penduduknya umat Islam. Itu yang pertama. Otomatis sebagai umat Islam, ini sangat wajar ketika umat Islam diatur oleh aturan Islam. Sangat pantas jika umat Islam menginginkan diatur oleh aturan Islam, oleh sistem Islam, hidup di bawah naungan Islam. Sangat wajar. Justru yang tidak wajar itu ketika orang Islam yang hidup ingin hidup tadi di bawah aturan selain Islam. Ini kan tidak wajar. Tidak wajar. Kalau orang-orang non Muslim, kalau orang-orang Nasrani misalnya, orang Nasrani mereka ingin hidup dan diatur oleh aturan-aturan Nasrani, ya wajar. Orang Yahudi mereka ingin hidup di negara Yahudi, diatur oleh aturan-aturan Yahudi, ya wajar. Maka sangat wajar dan pantas bahkan wajib umat Islam menginginkan hidup di bawah naungan Islam, di bawah aturan Islam, di bawah sistem Islam. Maka menurut saya negara yang dimaksudkan oleh mereka negara-negara modern, itu negara-negara modern artinya mau menolak sistem-sistem pemerintahan yang sudah dicontohkan zaman dulu. Padahal sebetulnya negara-negara yang lain juga tidak sedikit yang menggunakan bentuk-bentuk negara yang mengikuti zaman dahulu, gitu kan? Seperti kerajaan, itu kerajaan dari zaman dulu, kan gitu. Kekaisaran itu kan zaman dulu. Ya wajar kalau umat Islam menginginkan diatur oleh aturan Islam dalam sistem khilafah.
Bahkan bukan hanya wajar, tapi wajib kan gitu. Nah, kan wajib. Makanya seharusnya umat Islam yang menginginkan diatur oleh aturan, yang menyampaikan kewajiban kewajiban manusia agar diatur oleh aturan Islam, harusnya direspon positif. Artinya apa? Artinya umat Islam ini normal gitu. Umat Islam ini normal. Dia seorang muslim, ingin hidup di negeri muslim yang diatur oleh aturan Islam, yang dipimpin oleh pemimpin yang menerapkan hukum Islam. Ini kan sangat wajar. Makanya justru tidak wajar kalau umat Islam hidupnya maunya diatur oleh aturan aturan kufur, aturan yang datangnya bukan dari Allah. Ini tidak wajar, tapi kurang ajar. Kalau kata guru saya itu kurang ajar kan gitu. Kenapa? Itu bentuk kesombongan. Itu bentuk kesombongan. Kenapa? Karena sombong menurut Rasulullah adalah bataru haq wa ghamtun nas. Mereka-mereka yang menolak kebenaran. Padahal kebenaran itu ada di dalam Al-Qur'an. Padahal kebenaran itu sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Manusia itu hidupnya harus seperti ini, aturannya harus seperti ini. Kemudian segala jalan yang seharusnya menyelamatkan kehidupan manusia, Allah sudah tunjukkan. Tinggal manusia itu mau mengambil atau tidak. Kan gitu. Tinggal seperti itu. Justru orang-orang yang rusak pemikirannya, mereka menolak. Dengan alasan apa tadi? Dengan alasan modernitas, dengan alasan ya ini kan kesepakatan A, kesepakatan B. Jangan mau meninggalkan Al-Quran hanya dengan kesepakatan manusia. Apalagi kesepakatan itu kesepakatan yang batil. Yang kedua terkait tes wawasan kebangsaan atau TWK yang dilakukan oleh orang yang ngetes itulah agar KPK itu bisa lolos. Ya tentu ada tujuan tertentu. Mereka ketakutan, ini bahasa mereka ya. Bahasa mereka itu ketakutan di dalam KPK itu ada orang-orang yang radikal. Gitu. Ada orang-orang yang radikal. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan mereka apakah ada orang-orang ditakutkan ada orang-orang radikal. Kita tahu beberapa orang yang mantan-mantan ketua KPK saat ini keislamannya yang luar biasa, mereka berani membongkar kebusukan-kebusukan penguasa-penguasa zalim itu kan, terus menunjukkan rusaknya sistem ini, itu mereka berani menunjukkan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka mengkhawatirkan orang-orang yang seharusnya gitu masuk ke dalam itu adalah orang-orang mereka yang memang orang-orang sekuler gitu kan. Khawatir juga dimasuki oleh orang-orang yang memang berpegang teguh kepada Al-Quran. Itu. Berpegang teguh kepada Al-Quran. Kemudian yang jauh lebih dahsyatnya adalah tujuannya kurang lebih ini menurut pendapat saya itu kan tadi mendiskreditkan itu. Mendiskreditkan, berusaha untuk mengecilkan nilai-nilai Al-Quran, mengecilkan wahyu Allah dibandingkan dengan apa tadi? Dengan gagasan manusia itu, gitu kan? Padahal sepandai-pandainya manusia, sepintar-pintarnya manusia, manusia itu terbatas. Yang membuat otak, yang membuat akal, yang membuat hati, bahkan yang membuat kepala dan isinya itu Allah, gitu. Maka Allah jauh lebih tahu. Allah jauh lebih luar biasa dibandingkan dengan manusia yang membuat gagasan itu. Atau manusia
yang terus mendiskreditkan Islam dengan cara-cara seperti itu. Padahal kan seharusnya orang-orang yang berada di KPK itu ya seharusnya orang-orang yang memang apa namanya orang-orang yang berpegang teguh kepada agama, orang yang takut kepada Allah seharusnya, sehingga mereka berani gitu kan, sehingga orang-orang mereka itu orang-orang yang berani dalam memberantas korupsi di negeri ini seharusnya. Tapi kan mungkin penguasa saat ini bukan itu tujuannya, tujuan utamanya kan gitu. Intinya saat ini yang saya lihat gitu kan, yang saya perhatikan informasi di berbagai media kita lihat itu saat ini hanya waktunya berbagi-bagi posisi, bagi-bagi apa namanya kekuasaan, menjadi direksi, menjadi apa kan itu ya seperti itulah. Intinya ini adalah bagian komisaris dan sebagainya, komisaris BUMN pertama. Itu jadi banyakannya semua yang terjadi ini hanyalah permainan-permainan politik penguasa untuk apa namanya memperkuat gitu, memperkuat posisi mereka agar tidak ada yang menggoyahkan. Nah, itu harapannya saya seperti itu. Maka di berbagai lini itu ya harus orang-orang mereka. Padahal di dalam kekuasaan kan seharusnya ada orang-orang yang berani mengkritisi, mengingatkan. Itu seharusnya. Bukan orang yang mengkritisi, mengingatkan itu dianggap musuh dan dianggap radikal gitu. Dianggap radikal. Kalau saat ini kan setiap orang yang mengingatkan, yang mengkritisi atau lain sebagainya, ya seolah-olah dianggap lawan lah, seolah dianggap lawan. Padahal ini saya ingatkan ya, padahal kan katanya pemimpin negeri ini mirip apa Umar bin Khattab ya, pernah ada pesan seperti itu ya. Harusnya diikuti. Umar bin Khattab itu begini, ketika beliau apa namanya berpidato di hadapan umatnya, beliau itu meminta harus ada yang mengingatkan, harus ada yang mengkritisi, itu. Bahkan ketika di saat semua orang itu diam karena beliau tahu Umar bin Khattab itu orang yang jujur, orang yang adil, orang yang tegas kan gitu. Sehingga umat itu seolah-olah emang ada mulai masalah lah. Pertama itu. Yang kedua umat itu Umar tegas kan gitu. Tapi ketika kondisi sunyi hening, tiba-tiba ada seorang pemuda yang mengacungkan pedang, aku yang akan mengingatkanmu kan gitu. Dengan pedang ini ketika engkau salah, ketika engkau berbelok. Dan Umar bin Khattab pun tersenyum. Kenapa? Bahagia karena ketika beliau menjadi seorang khalifah akan ada yang dan bahkan mau yang mengingatkan beliau. Seharusnya menjadi seorang pemimpin itu seperti itu. Hayang diingetan, hayang diluruskan kan gitu. Bukan justru ketika diingatkan oleh ulamanya yang ditangkap. Gitu. Dikritisi oleh oleh politisinya yang dimusuhi kan seharusnya tidak seperti itu. Tetapi lebih ke muhasabah seorang penguasa itu. Maka penguasa di negeri ini seharusnya memang betul-betul harus penguasa yang memahami Islam dan mau menerapkan Islam seharusnya. Harapan kita itu seperti itu. Harapan kita seperti itu. Kan. Itu tadi terkait TWK ya mudah-mudahan apa yang saya prediksi itu tidak seutuhnya benar kan gitu. Tetapi paling tidak saya memiliki anggapan bahwa
yang paling besar itu adalah mengecilkan nilai-nilai Islam sehingga dibanding-bandingkan. Pilih mana? Al-Quran atau anu kan gitu. Padahal ini saya membaca ini ya, mendengarkan langsung di waktu itu sedang dalam acara seperti ini, Profesor Seteki yang beliau itu dosen Pancasila. Pancasila gitu kan, dosen Pancasila, itu beliau itu mengajar sudah 30 tahun di Undip itu. Beliau itu mengatakan jika ditanya kan gitu, jika ditanya orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, ketika ditanya pilih Al-Quran atau Pancasila, ini kata Prof. Seteki, maka orang yang beriman itu harus menjawab memilih Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran lengkap. Kalau seandainya di dalam gagasan manusia itu terdapat nilai-nilai Al-Quran, dan ketika Al-Quran itu diterapkan, ya semuanya bisa diterapkan. Tetapi kalau gagasan, pemikiran manusia yang serba kurang, yang serba banyak kesalahan, maka akan jauhlah dari Al-Quran. Maka begitulah saya membaca tulisannya, termasuk penjelasan beliau, ketika orang-orang beriman ditanya harus pilih Al-Quran dan Pancasila, bilang saja pilih Al-Quran, kan gitu. Mungkin itu untuk TWK. Ya, kalau ngebahas TWK jadi panjang ya saja. Ya mungkin panjang. Mungkin itu kita akan angkat temanya di kesempatan yang lain. Karena pada kesempatan ini yakni kita membahas mengenai gagasan manusia, yakni enggak layak ya saja dibandingkan dengan Al-Quran. Bahkan kalau misalkan dibandingkan, apa yang harus dibandingkan gitu ya, ketika misalkan kita membandingkan hal tersebut. Nah mungkin itu jawaban dari Ustadz Apek. Mudah-mudahan sahabat Apkal Media yang bertanya, yakni tadi ada Kang Tony dan Ustadz Abdul Haq Al-Musyakir, mudah-mudahan puas. Kalau nggak puas, bisa hubungi Ustadz Apek langsung. Bisa diskusi, ya saja. Siap. Lanjut, Ustadz. Lanjut ya, Ustadz. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ketiga, Ustadz. Dari Joko Santoso di channel YouTube Apkal Media. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya bagaimana mungkin ya menurut Ustadz selaku pemateri pada kesempatan kali ini terkait ideologi yang dibandingkan dengan Al-Quran dalam TWK. Mungkin tadi udah ini ya Ustadz ya, masih ini kalau misalkan membanding-bandingkan pasti ujungnya TWK. Ya. Dan apa dari ya mungkin pendapat Ustadz ya, kalau misalkan gini Ustadz kan, apakah Pancasila itu ideologi menurut Ustadz atau hanya gagasan, dan apa itu yang dimaksud dengan ideologi kan? Apa Islam termasuk ideologi atau agama? Mungkin Ustadz bisa menjelaskan lebih rinci mengenai hal tersebut. Silakan Ustadz. Baik. Seharusnya memang kalau membandingkan itu harusnya apple to apple gitu. Harusnya itu yang setara. Contohnya ya harusnya kan yang sama gitu, atau yang memiliki jenis yang sama. Contoh misalnya bagusan mana mobil Honda sama mobil Toyota misalnya, itu kan sama-sama mobil kan gitu. Itu masih mending kan gitu. Ini sekarang itu kadang dibentur-benturkan itu Al-Quran dengan Pancasila, Al-Quran dengan gagasan-gagasan manusia. Ini kan nggak apple to apple. Maksud apple to apple itu nggak Al-Quran itu kalamullah yang di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini sama sekali tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Artinya, jangankan kesalahan.
Bahkan keraguan sedikit pun tidak ada di dalam Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sedangkan manusia itu tadi dijelaskan bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ya kan? Gagasan manusia itu otomatis akan memunculkan ya kalau nggak salah ya lupa kan gitu. Kalau nggak salah yang lupa. Kemudian dasarnya, dasar pembuatan gagasan, pemikiran, aturan, hukum yang dibuat oleh manusia itu rata-rata berdasarkan ro'yu, berdasarkan nafsu, berdasarkan kepentingan dan keinginan. Itu yang menjadi dasar munculnya gagasan-gagasan manusia. Maka tidak sebanding dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kepentingan. Kepentingan apa coba? Allah itu Al-Quran diterapkan atau Al-Quran tidak diterapkan, Allah itu tidak akan rugi. Allah itu tidak akan menjadi miskin. Allah itu tidak akan menjadi terhina gara-gara Al-Quran tidak diterapkan. Ketika Al-Quran dihinakan, Allah tetaplah Allah yang maha kuasa. Allah tetaplah Allah yang maha kaya. Allah tetaplah Allah yang maha adil dan bijaksana. Tetapi Allah menurunkan Al-Quran adalah sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Maka tidak sebanding ketika dibandingkan dengan gagasan manusia, apalagi Pancasila, nggak sebanding. Nggak sebanding. Itu kan gagasan manusia, hasil akal pikiran manusia. Sedangkan akal pikiran manusia, otaknya dan kepalanya aja buatan Allah, kan gitu. Maka nggak sebanding. Otomatis harus Al-Quran. Kemudian terkait tadi ideologi. Ideologi di dunia ini itu dari berbagai referensi, dari berbagai buku, dari berbagai sumber. Ideologi di dunia ini yang ada itu kan hanya tiga ideologi yang ada di dunia. Dan yang tiga ini yang dianut kita lihat dari tiga ideologi ini mana yang dianut gitu kan yang ada sekarang. Pertama ideologi yang ada itu sosialis komunis, itu kan sosialis komunis, di mana sosialis komunis itu lebih ke mereka menganggap agama itu sebagai candu, mereka menganggap agama itu sebagai racun, maka sama sekali tidak melibatkan agama. Itu komunis sosialis, itu kan komunis sosialis, yang mereka membuat aturan hukum itu sesuai dengan kondisi lah. Kalau misalnya dulu zaman zaman mesin, ya itu dijadikan standar untuk pembuatan hukum kan gitu. Kalau sekarang mungkin digital ya. Mungkin hukum itu ya disesuaikan dengan kondisi yang ada kan gitu. Dan agama dianggap racun. Agama dianggap racun. Itu sosialis komunis. Yang dulu pernah dianut juga di Indonesia itu PKI. Itu sudah sudah jelas-jelas dilarang dan ditolak baik di dalam undang-undang maupun oleh masyarakat. Itu. Jadi dengernya aja udah nggak mau masyarakat itu. Apalagi menerapkan ideologinya. Meskipun gitu kan, sekarang udah mulai ada jamur-jamur itu kan muncul ideologi-ideologi yang tadi, yang mereka itu menganggap agama itu sebagai candu, yang menganggap agama itu sebagai musuh. Makanya mereka berusaha untuk apa? Untuk membanding-bandingkan gitu kan, pikiran manusia dengan agama, dengan harapan manusia terus termasuk umat Islam bergeser nilai akidahnya kepada apa? Kepada pemikiran manusia tadi, kepada gagasan manusia tadi. Kemudian yang kedua, ideologi yang kedua adalah sekuler kapitalis.
di mana ideologi yang ada di dunia ini sekuler kapitalis eh, dianut oleh Amerika, Eropa dan lain sebagainya, termasuk negeri ini, gitu kan, termasuk negeri ini yang menganut sekuler kapitalis, kan Wakanda, gitu. Ustaz. Iya, itu menganut sekuler di mana agama dipisahkan dari kehidupan. Fasludin anil hayah, fasludin anid daulah, gitu kan. Di mana agama dipisahkan dari kehidupan, agama dipisahkan dari negara, gitu kan. Tong membawa agama lah ngatur negara, makan gitu bahasa. Nah itu sekuler tuh, itu Oh. sekuler. Lamun lamun Al-Quran, hukum Islam tidak boleh mengatur apa namanya negara, tidak boleh mengatur pemerintahan, tidak boleh mengatur urusan masyarakat. Nah itu sekuler gitu. Catat Sekuler. ya, sahabat. Ya, enggak Sekuler. sekuler. Pasludin anid daulah. Pasludin anil haya. Ini jelas bahwa apa namanya mereka memisahkan agama dari kehidupan, tetapi tidak menolak seutuhnya. Biasa apa perintah sholat, perintah Ya. puasa, perintah zakat, Haji, Ustaz. Haji. perintah haji juga diterima, cuma uangnya nggak tahu. Nggak tahu Kenapa? kemana ya, Ustaz ya? Ya, Kemana itu, nggak Pak tahu. Ustaz? Sekarang itu kan hajinya nggak ada, jadi tadinya nggak saya sebutin. Oh gitu. Haji Jadi nggak masuk ada. rukun Islam, Ustaz ya? Iya, kayaknya kan hajinya nggak ada katanya. Oh, Itu. kata Jadi siapa, Ustaz? ya, diterima tuh haji, puasa, zakat biasa diterima. Tetapi hanya untuk urusan-urusan yang ibadah ritual gitu, ibadah ritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Islam kan tidak hanya mengatur itu. Nah, mereka menerima sebagian apa perintah-perintah dalam tadi Islam, tetapi menolak aturan-aturannya. Fasludin anil daulah. Dan sekuler kapitalis, di mana sistem ekonomi. Nah, ini yang paling menonjol di dalam sistem sekuler itu adalah kapitalis. Sudah baik, Ustaz. Mungkin gangguan ya. Ya baik, sahabat Afkar Media, kita doakan mudah-mudahan Ustadz Apek diberi kelancaran ya dalam menyampaikan jawaban-jawaban yang dari pertanyaan yang diajukan. Ustadz Udah udah masuk? ada? Masuk Udah. Ustadz. Udah. Tadi nge-freeze. Siap. Siap Ustadz. Enggak. Oh gitu ya. Dikirain yang gangguannya di situ, ternyata di saya. Jadi Abdi Ya. paling Ustadz beliau lepas. Oh gitu ya. Oh gitu. Oke, dilanjut. Yang ketiga, ideologi yang ketiga itu yang ada itu adalah ideologi Islam. Nah, di mana ideologi Islam itu menjadikan apa namanya dasar hukum, dasar aturan kehidupan itu adalah aturan Islam. Di mana apa yang diterapkan di dalam mengatur urusan manusia juga adalah aturan Islam secara menyeluruh, secara menyeluruh. Nah, untuk yang pertama, ideologi kapitalis sosialis komunis kan sekarang dianut oleh Cina, Rusia, meskipun sistem ekonominya udah kawin-kawin tuh, udah menggunakan kapitalis gitu kan. Di satu sisi ideologinya komunis, tapi ekonominya kapitalis. Kemudian yang sekuler, sekuler tadi ada Eropa, Amerika dan sebagainya, termasuk di negeri tadi negeri ini itu adalah sekuler, maka apa namanya menggunakan apa sistem ekonominya ya kapitalisme. Kemudian Islam, kalau Islam itu jelas aturannya aturan Islam, sistem ekonominya ekonomi Islam, politiknya politik Islam, dan seluruhnya menggunakan Islam, termasuk bentuk negaranya pun negara Islam.
yaitu negara Islam. Sehingga mengambil seluruh sumber-sumber hukumnya itu ya hanya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, gitu kan. Al-Quran dan As-Sunnah tidak dicampur baur dengan rokyu manusia yang tidak sejalan dengan Al-Quran. Nah, sayangnya saat ini belum ada, gitu kan, tidak ada yang menerapkan Islam secara kafah tadi, yang menerapkan Islam secara sempurna tadi. Kepemimpinannya, bentuk pemerintahannya, aturannya, landasannya, ekonominya, itu semua Islam. Nah, itu belum ada. Ya ini sistem khilafah, sistem khilafah ala minhajin nubuwah. Yang sudah dijanjikan oleh Allah, bahkan sudah dikabarkan oleh Rasulullah, itu akan diberikan kekuasaan itu kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Itu orang yang beriman beramal soleh. Jadi menurut saya dari tadi bahwa wahyu Allah dibandingkan dengan pemahaman pemikiran manusia, dengan gagasan manusia itu tidak layak. Tidak layak. Kenapa? Manusia itu kecil di hadapan Allah itu. Kecil di hadapan Allah itu. Allah Subhanahu wa taala jangankan mengatur manusia, mengatur planet-planet yang jauh lebih besar, jutaan atau ratusan juta lebih besar dibanding dengan manusia, itu bisa mengatur orbitnya itu. Titik matahari di mana, lingkaran dan rotasi perputaran bumi di mana, bulan di mana, Neptunus di mana, Aquarius di mana, Mars, planet Jupiter, Pluto dan sebagainya, termasuk galaksi-galaksi yang jauh lebih besar saja Allah bisa mengaturnya tanpa berbenturan. Tanpa berbenturan. Itu masing-masing Allah bisa kan gitu mengaturnya. Apalagi mengatur manusia. Apalagi mengatur manusia yang aturannya itu sudah jelas, sudah ada, sudah diperlihatkan sebagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat yang paling besar yang diberikan kepada umat Islam yaitu Al-Qur'an. Orang kan sok kieu geuning. Dina salat teh anu wajibna wae 17 kali maca ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Minta ditunjukkan jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu Al-Qur'an. Pakai atuh Al-Qur'an kan gitu. Jangan justru Al-Qur'an ditinggalkan dibandingkan dengan gagasan manusia. Ya, gagasan manusia mah tuh kecil ya. Mungkin ada benarnya, tetapi kebenarannya itu kan sedikit dibandingkan dengan Al-Qur'an. Kenapa saya bilang sedikit? Karena manusia itu penuh dengan kepentingan. Satu, yang kedua, setiap membuat aturan beda dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala itu membuat aturan itu dari semenjak diturunkan itu Al-Qur'an sampai akhir zaman itu tidak lekang oleh waktu. Aturan itu tetap berguna gitu kan. Beda dengan manusia. Manusia itu bikin aturan sekarang. Mungkin beberapa tahun ke depan, beberapa bulan ke depan sudah nggak berguna. Ya kan, seperti itu. Contoh weh, saya kasih contoh. Sekarang kan ada undang-undang pandemi ya, undang-undang corona ya. Nah, ada undang-undang itu kan. Nah, undang-undang itu kalau pandeminya sudah tidak ada, coronanya sudah ada, tidak berlaku lagi kan gitu. Dilarang ada kerumunan kan gitu. Ya kalau pandeminya sudah tidak ada, coronanya sudah tidak ada, kan sudah tidak berlaku lagi. Artinya hukum buatan manusia itu terbatas oleh ruang dan waktu. Beda dengan aturan-aturan Allah. Aturan Allah itu berlaku untuk sepanjang masa. Kenapa? Karena Allah Maha tahu atas segala yang akan terjadi buat manusia. Itu yang pertama. Allah juga Maha tahu atas kebutuhan manusia. Maka aturan-aturan yang Allah turunkan, yang Allah perintahkan pasti akan membawa kemaslahatan buat manusia. Dan larangan-larangan yang Allah turunkan pasti
Gitu kan, larangan itu adalah larangan kebatilan. Kenapa? Kalau dilakukan akan menimbulkan kebatilan dan kemafsadatan. Itu seperti itu kan gitu. Maka udahlah, tinggalkan gagasan-gagasan manusia itu, tong banding-banding wae kan gitu. Kenapa membanding-bandingkan hal itu? Kalau dia orang muslim itu akan merusak keimanannya, akan merusak akidahnya kan gitu. Jadi orang yang beriman, seorang muslim yang taat pasti akan memilih Al-Qur'an dibandingkan dengan gagasan-gagasan manusia yang ditawarkan tadi. Jadi tidak layak siapapun membandingkan Al-Qur'an dengan gagasan-gagasan manusia. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf agak panjang. Ya Ustaz. Gini Ustaz, berkaitan dengan ini nih, tema yang diangkat. Kan ketika misalkan ada orang yang membandingkan, otomatis dia nggak percaya sepenuhnya ya pada, contoh misalkan saya, bukan saya tuh tadi, saya milih Al-Quran, misalkan ada orang lain yang memilih misalkan gagasan manusia, sementara kan manusia diciptakan oleh Yang Maha Pencipta, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mungkin untuk ini saat ketika meyakinkan bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, bukan karangan atau misalkan buatan Rasulullah, apalagi buatan bangsa Arab, mungkin untuk membuktikan bahwasanya Al-Quran itu emang wahyu Allah dan diturunkan kepada yakni Rasul Allah dengan berbahasa Arab, mungkin untuk lebih meyakinkan, Ustaz. Dan juga kan di Al-Quran, kalau kemarin-kemarin saya ikutan kelas ya Ustaz ya, ada tentang mengenai Al-Quran, jadi bahasanya cocok sama dengan yang sekarang. Jadi ketika misalkan ketika kita membandingkan Al-Quran, mungkin ya, ketika dengan diskusi mungkin dengan orang lain, ada salah satu ayat yang mungkin jadi segel ya Ustaz ya, di Al-Baqarah ayat 23-24, ketika Allah menantang manusia sampai sekarang mungkin ya Ustaz ya, itu tantangannya dari awal Al-Quran turun sampai sekarang, yakni coba buat satu surat atau misalkan satu ayat di mana yang semisal ketika engkau ragu pada Al-Quran. Kan mungkin pandangan Ustadz atau misalkan jawaban Ustadz berkaitan dengan pertanyaan yang ini dari moderator Ustadz, untuk mungkin dari pertanyaan terakhir Ustadz ya, supaya ini masih ada pertanyaan dari beberapa sahabat Al-Quran Media, mungkin bisa disampaikan di lain kesempatan. Mangga Ustadz, tafadhol. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan berbahasa Arab. Kemudian semenjak dahulu Allah Subhanahu Wa Taala sudah menunjukkan keaslian dari Al-Quran itu adalah kalamullah. Di dalam Al-Quran tadi surat Al-Baqarah ayat 23 itu dijelaskan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Wad'u syuhadaakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Itu Allah itu sudah menantang bagi orang-orang yang ragu. Bagi orang-orang yang ragu, bagi orang-orang yang membanding-bandingkan kan gitu, membanding-bandingkan mun ayeuna mah. Kalau saja, jadi tantangan ini masih berlaku loh sampai sekarang. Kalau saja manusia itu lebih cerdas, kalau memang manusia itu lebih hebat gagasannya, coba bikin semisal Al-Qur'an. Gitu. Satu surat saja. Atau satu ayat saja yang semisal Al-Quran. Bisa atau tidak. Ini tantangan ini dari Allah Subhanahu Wa Taala ini masih berlaku. Kalau mereka memang merasa benar. Gitu. Dan Allah juga bahkan menantang, kalau memang nggak sanggup sendirian, cari teman-temanmu. Kan gitu, cari teman-temanmu.
Untuk apa? Untuk membantu, gitu kan, membuat semisal Al-Quran. Inilah bukti bahwa Al-Quran ini kalamullah. Kemudian Al-Quran juga bukan buatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ini dapat dibuktikan redaksi bahasa beliau atau redaksi hadis ini berbeda dengan redaksi baca Al-Quran. Beda bahasa Al-Quran dan bahasa Rasulullah itu ada perbedaan. Apalagi bagi orang-orang yang ahli bahasa itu pasti sangat bisa membedakan gitu, sangat jelas kan gitu, sangat jelas. Ini beda. Dan Rasulullah juga sama, orang Arab saat itu. Jadi waktu itu tantangan itu disampaikan baik untuk orang Arab maupun non-Arab. Dan faktanya memang Al-Quran itu kalamullah. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana bagi orang-orang yang membanding-bandingkan artinya, pertanyaannya tadi, mereka itu ada keraguan, ada ketidakpercayaan, atau katakanlah keyakinannya terhadap Al-Quran itu masih sekian persennya ada gitu, ada ketidakpercayaan kan gitu, atau masih zon lah kan gitu, masih zon, bukan tasdikul jazm. Padahal seharusnya kan kepada Al-Quran itu tasdikul jazm, yaitu pembenaran secara pasti, itu kan, pembenaran secara pasti, tidak ada keraguan di dalamnya kan gitu, keraguan di dalam. Nah, bagaimana orang-orang seperti itu? Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan di dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 85. Itu bahkan kan disindir oleh Allah. Afatu minu nabi badin wala takfuru nabi badin. Apa engkau beriman kepada sebagian Al-Quran, kepada sebagian kitab, dan engkau kufur kepada sebagiannya? Ini kondisi-kondisi seperti ini. Ketika satu, jangankan banyak, jangankan sebagian, satu ayat saja ditolak, ini bisa menimbulkan orang-orang yang beriman itu menjadi orang-orang yang kufur. Mereka melakukan kekufuran. Mereka menolak itu kan bagian-bagian yang ada di dalam Al-Quran. Apalagi tidak percaya Al-Quran. Kan maksudnya mah itu, gitu, maksudnya mah itu. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Bahayanya ketika TWK, tes wawasan kebangsaan ini memasukkan hal itu. Ini dikhawatirkan merusak akidah. Itu kan dikhawatirkan itu. Yang kedua, manusia itu ada yang karena terpaksa bakatku butuh, ya lebih baik menggadaikan keimanan kan gitu. Ini kan berbahaya. Iya, ini kan berbahaya. Karena kalau dia milih yang tadi, saya lebih memilih Al-Quran, pasti ditolak. Pasti ditolak. Kalau istilah sekarang itu Ustaz ada lemah iman. Iya, kan gitu. Ntar terlolos ya. Kenapa? Karena jawaban ente tidak sesuai dengan yang saya harapkan kan gitu. Karena pertanyaan yang benar menurut mereka itu, gitu kan, itu bukan bukan jawaban yang benar sesungguhnya, bukan. Tapi jawaban yang mereka inginkan gitu. Jadi mereka mengharapkan jawaban itu jawaban yang mereka inginkan, bukan jawaban yang benar kan gitu. Yang ini akan merusak. Maka alangkah tidak baiknya gitu. Alangkah ini merupakan satu kesombongan. Menurut ini adalah satu kesombongan ketika manusia membanding-bandingkan Al-Quran dengan gagasan-gagasan manusia. Maka bukan saja tidak layak, tetapi ini sebuah kesombongan yang teramat sangat, dan ini bentuk dari penistaan itu. Bentuk dari penistaan. Bagaimana Al-Quran dibandingkan dengan gagasan dan pikiran manusia. Gitu kan. Ini sedangkan Al-Quran itu tidak ada keraguan. Sedangkan manusia penuh hilaf dan kesalahan. Jadi ini bentuk kesalahan, bentuk kesombongan, dan
bentuk penistaan yang jelas. Mungkin itu sementara Kang Lutfi. Ya. Syukran jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan jawaban yang diutarakan oleh Ustaz Apek bisa memuaskan dari sahabat-sahabat Apkar Media yang udah bertanya, yang udah meluangkan waktunya untuk menyimak kajian pada kesempatan kali ini. Saya selaku bagian dari tim Apkar Media mengucapkan syukran jazakumullah khairan katsiran. Mungkin Ustaz sebelum ditutup ada closing statement, kata-kata yang akan diutarakan. Ya. Kepada Ustaz. Enggak. Sahabat Apkar Media yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadikanlah Al-Qur'an ini sebagai pedoman kehidupan kita. Jangankan meminta dipilih gitu kan, meminta dipilih. Bahkan tidak minta pun kita harus mengambil Al-Qur'an sebagai imam kita, sebagai petunjuk kita. Kenapa? Kenapa? Karena jelas setelah kematian datang, ketika kita ditanya, wama imamuka, siapa imam kau? Maka jawabannya adalah Al-Quran. Nggak mungkin jawabannya yang lain. Kan gitu. Namun jawaban KUHP-nya digenir tah ku malaikat. Kan gitu. Maka ketika kita ditanya wama imamuka, imam kita adalah Al-Quran. Maka jawaban ketika kita mati itu adalah ditentukan saat ini ketika hidup. Jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman, sebagai imam kita, sebagai petunjuk arah kehidupan bagi kita. Agar apa? Agar kita bisa hidup bahagia di dunia, selamat di dunia, dan yang terlebih adalah selamat di akhirat, gitu kan? Selamat di akhirat. Artinya kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala ketika kita memperjuangkan dan menerapkan Al-Qur'an, menerapkan Islam, dan yang kita harapkan adalah kemenangan yang hakiki, tujuan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki, yakni ridho Allah Subhanahu wa taala, yaitu jannah, surganya. Mudah-mudahan kita menjadi ahli-ahli Quran, pembela Al-Quran, pelaksana Al-Quran, penjaga Al-Quran, dan kita bisa merasakan hidup diatur oleh aturan Al-Quran. Mudah-mudahan juga segera dilahirkan pemimpin yang mau menerapkan Al-Quran di dalam bentuk negara, yang negara itu menjamin ke hukum-hukum legalisasi yang diambil dari Al-Quran. Itu yang kita harapkan, dan mudah-mudahan Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk bagi kita semua. Maka sekali lagi tidak layak bagi seorang manusia, apalagi seorang muslim, membanding-bandingkan Al-Quran dengan gagasan manusia. Sangat tidak layak. Maka jadikanlah Al-Quran itu sebagai pedoman, dan itulah petunjuk untuk kita selamat hidup di dunia dan selamat hidup di akhirat. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang mampu dan dapat merasakan bagaimana nikmatnya hidup diatur oleh aturan-aturan Al-Quran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Mohon maaf atas segala kehilapan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah jelas itu kesalahan saya pribadi. Mohon maaf atas segala kesalahannya yang sebesar-besarnya. Wa'afu minkum, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik sahabat Apkar Media, kita telah sampai di penghujung acara. Sebelum ditutup, sahabat Apkar Media yang belum mensubscribe channel ini, ayo kita subscribe. Mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan ini bisa menjadi hujah kita
bahwasanya kita telah berjuang dalam rangka untuk mendukung dakwah Islam ini. Ya, sebelumnya Ustadz saya ucapkan syukron jazakumullah khairan katsiran Ustadz ya. Terima kasih banyak kesempatan pada malam kali ini Ustadz. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pahala jariah untuk Ustadz, dan insya Allah ilmu yang disampaikan ini bermanfaat sekali, wabil khusus untuk Ustadz, mungkin untuk kita semua yang menyimak ya, sahabat Abkar Media. Sebelum mungkin udah 1 jam setengah lebih ya saja kita. Pada kesempatan kali ini saya dari segenap tim Abkar Media mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, atensinya kepada sahabat Abkar Media, dan tetap kita doakan agar Islam ini bisa tegak dan mudah-mudahan secepatnya Ustadz ya. Amin. Amin. Ya, sebelumnya saya minta maaf atas segala kesalahan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Syukron jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan apa yang udah diluangkan waktunya, kuotanya, dan hal lain sebagainya itu bisa diganti ya sahabat Abkar Media oleh Allah dengan sebaik-baik pengganti. Sebelum apalagi ya Ustadz ya? Udah cukup mungkin ya Ustadz ya? Udah. Dan oh ya, jangan lupa sahabat Abkar Media tetap saksikan kajian kafah yang insya Allah hadir setiap hari Senin jam 8 malam. Insya Allah kita akan mengangkat tema-tema yang up to date, yang lagi hangat, di mana kita kupas secara pandangan Islam gitu ya. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah datang dari pribadi. Wa'afu minkum. Mari kita tutup kajian pada kesempatan kali ini dengan sama-sama mengucap hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.